Halo guys, welcome to Enatek ID. Jadi kali ini aku akan membahas Galaxy Z Fold 4 yang sudah aku gunakan kurang lebih hampir 2 minggu. Dan sebagai HP terbaik yang menurutku bisa kalian coba di akhir tahun 2022 kali ini. Dengan overall sebenarnya tidak terlalu berbeda jika dibandingkan dengan Z Fold 3 tahun lalu. Bisa aku katakan ini adalah minor upgrade tetapi memberikan experience yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Z Fold sebelumnya, bahkan di Z Fold 3. Lalu kali ini dengan Z Fold 4 aku ingin share ke kalian dari bagian per bagian apa kelebihannya dan mungkin kekurangannya, serta mungkin bagi kalian yang ingin mencoba tahun ini bisa dibilang tahun yang paling pas jika kalian ingin merasakan experience HP lipat terbaik yang dikeluarkan oleh Samsung. Yang pertama aku akan bahas terkait bodi terlebih dahulu. Ini menggunakan armor aluminium terbaik yang dikeluarkan oleh Samsung. Gorilla Glass upgrade yaitu dengan Gorilla Glass Victus Plus dibandingkan Gorilla Glass Victus tahun lalu, serta overall ini sedikit lebih lebar dibandingkan dengan Z Fold 3 dan memang memberikan experience yang jauh lebih baik. Terima kasih kepada pilihan Samsung untuk melebarkan bodinya sehingga terkait layarnya pun menurutku lebih leluasa, lebih nyaman digunakan dibandingkan dengan Z Fold 3 tahun lalu. Dengan overall yang diberikan masih tetap menggunakan IPX8, jadi tenang, bisa tahan air tapi tetap hati-hati dengan debu. Lalu di bagian kanannya ada fingerprint, tidak ada upgrade, tapi menurutku sih overall memberikan hasil yang oke karena sangat cepat juga. Lalu untuk volume up down-nya aku juga nggak komplain, pas. Lalu penempatan SIM cartridge juga tidak ada masalah. Lalu memang tetap saja ini terasa berat jika kalian rasakan lama-lama, walaupun awalnya sangat excited, sangat nyaman dengan HP lipat, tetapi tetap yang harus kalian rasakan adalah beratnya yang sedikit lebih berat dibandingkan dengan HP normal. Lalu juga jika ditambahkan casing pastinya akan kerasa lebih bulky dibandingkan dengan standar HP saat ini. Lalu masuk ke bagian display, kali ini dengan 7,6 inch bagian dalam yang menurutku perbandingannya sedikit lebih lebar dan lebih nyaman saja. Karena itulah bagian luarnya walaupun sama dengan 6,2 inch tapi sedikit lebih lebar memberikan hasil yang lebih maksimal. Walaupun bisa dikatakan ini masih belum 1080p bagian luarnya, tetapi dengan experience yang diberikan menurutku lebih nyaman. Jadi aku lebih jarang menggunakan bagian dalam, lebih sering di bagian luar. Di bagian under display kameranya ini sekarang pikselnya lebih banyak sehingga tidak terlalu terlihat, sedikit upgrade. Hanya saja hasil kameranya pasti tidak bagus. Aku nanti akan tunjukkan setelah ini. Mungkin komplainku adalah Instagram please. Jadi Instagram masih tetap memberikan experience yang kurang baik menurutku karena dengan tampilan yang memang bisa dipaksa jika kalian mau full, tapi tetap saja dari Instagramnya sendiri masih belum memberikan experience terbaik di sebuah tablet. Serta crisp-nya menurutku ada upgrade sedikit, tetapi tetap saja masih terlalu terlihat bagi HP lipat. Jadi bagi kalian yang tidak nyaman, aku sih nggak masalah, tetapi dalam hal tertentu, misalnya aku menggunakan dark mode, lalu aku menggunakan Twitter, pasti akan terasa crisp-nya dan masih sangat terasa. Untuk software-nya dengan Android 12L One UI 4.1.1 ini memberikan hasil yang sangat maksimal, lebih tepatnya karena ada taskbar terbaru sehingga kalian bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi di bagian bawah, kalian bisa langsung drag, langsung kalian buka aplikasinya jadi 2 atau bahkan 3 multitasking sekaligus. Jadi menurutku ini hal-hal kecil dari sisi software juga yang memberikan experience multitasking di display besar 7,6 inch ini jauh lebih maksimal. Selain itu memang upgrade-nya kecil-kecil nih. Contoh, bezelnya sedikit lebih tipis, lalu lebih ringan, lalu dengan overall yang sedikit lebih tipis. Ini memberikan experience yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu sekarang masuk ke upgrade yang sangat-sangat baik adalah kameranya. Walaupun dengan folding phone, dengan gold yang sedikit lebih tipis, sedikit lebih ringan semuanya, Samsung tetap memberikan kamera terbaik dan upgrade dibandingkan dengan tahun lalu yang bisa kita katakan ini sama dengan Galaxy S22, yaitu dengan kamera utama 50 megapiksel, 12 megapiksel ultrawide serta 10 megapiksel 3 kali telefoto. Jadi dengan overall yang diberikan serta terima kasih kepada softwarenya, computational photography yang diberikan, tetap basisnya ini dengan standar warna dari HP Samsung flagship yang lain, sehingga menurutku ini sudah bisa kalian compare dengan HP flagship yang ada di pasaran saat ini. Halo guys, ini langsung dari kamera depan 10 megapiksel dengan Z Fold 4 di 4K 30 fps.
Hanya saja under display kamera menurutku masih saja gimmick dan tidak maksimal, bahkan ketika kalian coba untuk video sangat parah sih menurutku, jadi kurang oke. Halo guys, ini dari kamera under display di Z Fold 4 di Full HD 30 fps, maksimal di Full HD 60 fps. Kualitas speakernya menurutku sangat aman, jadi dengan stereo speaker kalian mendapatkan experience terbaik yang ada di Galaxy Z Fold 4, serta vibrationnya juga sangat nyaman terasa, jadi tenang saja terkait hal itu. Sekarang masuk ke bagian chipset, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, chip terbaik yang ada di akhir tahun 2022. Aku sudah expect lebih tinggi, seperti yang aku katakan di video unboxingku sebelumnya jika dibandingkan dengan Z Fold 3 sebelumnya. Jadi experience yang aku dapatkan sangat baik sih menurutku dengan Z Fold 4, walaupun ada dengan keturunan FPS di sana sini, menurutku ya normalnya HP di Z Fold 4 tahun ini. Yang aku coba adalah Call of Duty Mobile dan juga dengan Genshin Impact. 8% turun dalam 15 menit ketika aku spek very high dan max, lalu turun 10% ketika aku coba 15 menit di low dengan ultra FPS. Rata-rata panasnya aku main Call of Duty Mobile di 41 dan 42 derajat. Menurutku ini sangat baik. Lalu game terberat pastinya dengan Genshin Impact. Aku coba dalam 15 menit turun 10% dengan full spec serta tambahan ke 60 frame per second. Memang 5 menit pertama sangat baik, sangat lancar, tapi setelah itu akan sedikit drop di sana sini dan cukup sering karena memang gamenya sangat berat dan juga adanya throttling yang harusnya diberikan di Z Fold 4 agar tidak melampaui panas tertentu. Dan memang saat aku tes bermain dalam 15 menit ini derajatnya sekitar 41-42 derajat, jadi memang tahan di sekitar itu. Yang terakhir adalah terkait baterai, masih sama di 4400 mAh seperti Z Fold 3, tetapi dengan chipsetnya yang harusnya baterai efisiensinya lebih baik dibandingkan dengan chipset sebelumnya. Overall sih aku dapat 1 hari aman-aman saja, screen on time-nya juga tidak ada masalah, kalian pasti akan nyaman gunakan sehari-hari dengan Z Fold 4 tahun ini. Dengan adanya pengguna sosial media dan gaming-gaming tipis, menurutku overall experience-nya tidak ada masalah, sangat baik di Galaxy Z Fold 4 tahun ini dan aku nyaman menggunakannya kurang lebih 2 minggu terakhir. Terkait pengecasan, memang masih standar dengan 25 watt charger yang dikatakan bisa sampai 50% 30 menit. Aku coba sih, itu benar-benar jarang ya. Dalam arti perlu sekitar 35-40 menitan karena memang dengan suhu tertentu pastinya akan mempengaruhi kecepatan pengecasannya. Dan untuk standarnya sih nggak masalah ya, kalian cas malam aja, pagi kalian gunakan 1 harian pasti no problem, aman-aman aja di Galaxy Z Fold 4 tahun ini. Jadi di sini aku ingin sampaikan ke kalian, menurutku ini waktu terbaik kalian upgrade, misalnya ingin merasakan HP lipat bagi kalian yang belum menggunakan. Tapi bagi kalian pengguna Z Fold 3 pastinya nggak worth it untuk upgrade ke Z Fold 4. Tapi bagi kalian pengguna Z Fold 1, Z Fold 2 atau bahkan belum mencoba HP lipat, yap, ini kalian bisa rasakan dan harusnya ini hasil terbaik dari Samsung yang bisa kalian dapatkan di Z Fold 4 tahun ini. Aku nggak expect banyak juga misalnya tahun depan akan memberikan hasil yang berbeda dan lain-lain. Yang bisa aku katakan juga dasar HP lipat Samsung dengan goal mereka menurutku dengan bezel lebih tipis, experience lebih baik, upgrade software terus diimprove di HP lipat dengan display yang lebih besar. Sekarang dengan Android 12L, One UI 4.1.1, adanya taskbar baru, adanya juga dengan upgrade kecil minor yang memberikan experience terbaik, dan ketipisan serta bezel yang lebih tipis itu menjadi hal utama di sini menurutku. Dengan kenyamanan juga dengan bodi yang sedikit lebih lebar sehingga outer display yang menurutku sangat nyaman digunakan tanpa harus masuk ke bagian display dalam 7,6 inch. Menurutku ini yang terbaik kalian bisa dapatkan dan experience-nya jauh lebih maksimal. Itu aja sih menurutku. Dan kalau misalnya bagi kalian yang tidak suka HP aneh ya, dalam arti aku bisa katakan ini masih tetap HP aneh karena dengan crease yang misalnya masih terlihat, lalu juga bagian luarnya yang tidak standar atau dalam arti tidak besar seperti HP normalnya, kalian pasti tetap akan susah menyukai HP lipat ini. Jadi menurutku bagi kalian yang ingin benar-benar merasakan experience baru dan inovasi baru, tidak dapat kalian dapatkan di HP-HP lain saat ini, walaupun sudah mulai banyak HP Android yang mengeluarkan HP lipat, masih tetap pegang bahwa Samsung memberikan experience terbaik untuk saat ini. Dan untuk ketahanannya ada Samsung Care Plus serta dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan dan track record mereka dengan HP lipat yang mereka keluarkan, menurutku Z Fold 4 ini bisa katakan aman. Aku bisa rekomendasikan ke kalian bagi kalian yang punya uang lebih serta dengan apa yang ingin kalian dapatkan di sebuah handphone di akhir tahun 2022 ini. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang Galaxy Z Fold 4. HP yang bisa aku katakan ini menarik dan recommended, HP lipat besar, sangat cantik, sangat bagus dengan warna green juga di tahun 2022 ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.